Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan inti, karena topik hari ini luar biasa menarik. Di sesi ini kita bakal mengadakan semacam kelas master untuk mata kuliah hukum perbankan, spesifik pada topik pondasi dan kelembagaan. Fokus utama kita tentu saja sang raksasa penjaga stabilitas, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan, atau yang sehari-hari kita sebut LPS. Ulasan ini diadaptasi dari bahan presentasi yang disusun sangat komprehensif oleh Ibu Syarifah Nurisiska, SHMMK. Nah, buat Anda para mahasiswa hukum dan rekan-rekan pembelajar hukum secara daring dimanapun Anda berada, siapkan catatan Anda ya. Kita bakal mengupas tuntas semuanya, mulai dari akar teori hukum perdata, mekanisme penjaminan simpanan, sampai prosedur penanganan bank gagal menurut pandangan para ahli dan perundang-undangan kita. Anggap saja ini peta jalan atau silabus singkat kita hari ini. Kita akan bergerak runut mulai dari melihat doktrin makro di hukum perdata, lalu masuk ke kedudukan LPS, bagaimana mekanisme penjaminannya bekerja, prosedur saat bank gagal, dan kita tutup dengan tinjauan yuridis serta pustaka. Bagian 1. Pondasi hukum perbankan, landasan hukum yang mengikat. Anda tahu, akar dari hukum perbankan itu sebenarnya sangat fundamental. Coba deh kita lihat pasal 1338 ayat 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang asas kebebasan berkontrak. Asumsi dasar hukumnya adalah bank dan nasabah itu punya posisi tawar yang seimbang. Jadi, setiap lembar dokumen tabungan, deposito, atau persetujuan kredit yang Anda tanda tangani, itu secara hukum mengikat Anda dan pihak bank, sama kuatnya dengan undang-undang itu sendiri. Ini dia jangkar yuridis dari setiap transaksi keuangan yang terjadi tiap harinya. Kalau kita bedah lebih dalam, sifat hubungan perbankan itu punya dua wajah alias ganda. Gini, di satu sisi ada nasabah penyimpan dana. Saat Anda menabung, bank itu sebenarnya menempatkan diri sebagai pihak yang meminjam uang dari Anda. Betul, Anda adalah krediturnya. Tapi di sisi lain, ada nasabah debitur, yaitu ketika bank yang meminjamkan dana atau kredit ke nasabah. Dua peran ini menciptakan kewajiban kontraktual yang benar-benar berbeda, tapi lucunya berjalan bersamaan di dalam tubuh satu entitas yang namanya bank. Bagian kedua, kedudukan dan peran LPS, evolusi kelembagaan. Nah, belakangan ini terjadi pergeseran paradigma yang masif banget di sistem kita. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau yang sering kita sebut UU P2SK itu benar-benar jadi tonggak sejarah. Kenapa? Karena undang-undang ini mengangkat status LPS. Dari yang tadinya sekedar badan hukum, sekarang resmi menjadi lembaga negara secara penuh. Fungsinya juga diperluas luar biasa. LPS nggak cuma menjamin simpanan nasabah lagi, tapi sekarang juga menjamin polis asuransi, terus aktif memelihara stabilitas sistem keuangan, dan jadi aktor utama yang melakukan resolusi bank, benar-benar sebuah game changer. Status lembaga negara tadi juga memberikan LPS sebuah mandat baru yang luar biasa penting, yaitu sebagai risk minimizer. Apa sih efeknya buat sistem hukum kita? Artinya, LPS sekarang nggak cuma duduk manis nunggu di garis akhir bawa kotak P3K waktu sebuah bank kolaps. Nggak gitu lagi. Sebagai risk minimizer, hukum memberikan kewenangan penuh bagi LPS untuk melakukan intervensi dini, bikin asesmen risiko yang ketat dan bertindak sangat proaktif, jauh sebelum sebuah bank benar-benar hancur. Transformasi kewenangan hukum ini benar-benar kuat. Bagian ketiga, mekanisme penjaminan simpanan melindungi nasabah. Oke, perhatikan angka ini baik-baik, 2 miliar rupiah. Ini adalah angka yang wajib dan harus dihafal di luar kepala oleh setiap pembelajar hukum perbankan. Kenapa? Karena ini adalah batas maksimal nominal jaminan LPS per nasabah per bank. Batasan hukum ini dampaknya luar biasa. Jadi bayangkan kalau Anda punya dana 10 miliar di satu bank dan amit-amit bank itu gagal, hukum hanya mewajibkan LPS mengganti uang Anda maksimal 2 miliar saja. Lalu sisa 8 miliarnya kemana? Nah, itu harus diselesaikan lewat mekanisme likuidasi aset bank yang prosesnya jauh lebih panjang. Terus buat apa sih sebenarnya ada angka jaminan 2 miliar ini? Jawabannya ada di fondasi epistemologis perbankan itu sendiri. Mata uang yang paling berharga di dunia perbankan itu bukan rupiah, bukan juga dolar, tapi kepercayaan atau trust. Hukum dibuat untuk menjaga kepercayaan ini. Dengan adanya kepastian hukum bahwa dana nasabah itu aman dijamin LPS, ini secara efektif mencegah orang-orang panik narik uang besar-besaran atau fenomena yang kita sebut bank runs. Karena kalau sampai bank runs ini terjadi, efek dominonya bisa memicu krisis keuangan sistemik di seluruh negeri. Bagian keempat, penanganan bank gagal,
prosedur resolusi. Sekarang kita urutkan kronologi hukumnya kalau sebuah bank dinyatakan gagal, biar kita paham metode proseduralnya. Langkah pertama, OJK menyatakan dengan tegas kalau bank tersebut udah nggak bisa diselamatkan lagi. Langkah kedua, di sini terjadi transisi kekuasaan hukum yang krusial. OJK secara resmi menyerahkan nasib bank tersebut kepada LPS. Langkah ketiga, ini bagian yang paling kuat secara hukum. LPS secara sah dan mengikat mengambil alih seluruh hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pemilik lama bank otomatis hilang kendali penuh. Terakhir, langkah keempat, LPS mengeksekusi langkah resolusi akhir untuk bank tersebut. Lalu, pas dieksekusi, gimana sih bentuk resolusinya? Secara yuridis, LPS itu dibekali beberapa instrumen. Mereka bisa mengalihkan aset yang masih bagus ke bank penerima yang sehat. Atau mereka bisa bikin bank perantara, semacam bridge bank, untuk nampung aset sementara waktu. Bisa juga dengan menyuntikkan dana lewat penyertaan modal sementara. Tapi, kalau semua opsi penyelamatan ini udah dicoba dan nggak membuahkan hasil, peluru terakhir yang harus ditembakkan adalah likuidasi penuh. Artinya, bank ditutup permanen dan seluruh sisa asetnya dijual. Bagian kelima, tinjauan yuridis dan ahli, perspektif akademis. Untuk memperdalam pemahaman kita, saya mau menyoroti satu analisis tajam dari pakar hukum ternama kita, M. Yahya Harahap. Kita tahu hukum perbankan Indonesia itu pegang teguh banget yang namanya asas kerahasiaan bank. Tujuannya tentu melindungi hak privasi individu. Tapi, seperti yang dianalisis oleh beliau, ada yang namanya asas keseimbangan hukum. Hukum akan selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Jadi, demi kepentingan hukum yang lebih mendesak, kayak penyelidikan pidana atau mencegah sengketa sistemik, tameng kerahasiaan bank individu ini secara sah bisa ditembus. Hukum itu memang selalu mencari titik keseimbangan buat ngelindungin ekosistem yang lebih besar. Satu hal lagi yang nggak kalah krusial adalah soal pergeseran epistemologis di perbankan kita. Lewat UU nomor 10 tahun 1998 dan UU Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, Indonesia secara resmi mengadopsi sistem perbankan ganda atau dual banking system. Jadi kita punya sistem konvensional yang pakai konsep bunga berdampingan dengan sistem syariah yang pakai prinsip bagi hasil. Tentu saja kondisi ini nuntut LPS untuk selalu adaptif. Tata kelolanya, aturan main penjaminannya, sampai prosedur resolusinya harus terus disesuaikan secara hukum biar bisa mengakomodasi dua paradigma besar ini dengan adil dan tepat. Bagian ke-6, daftar pustaka dan refleksi. Kesimpulan. Nah, ini adalah daftar referensi utama kita. Ulasan materi hari ini dibangun berdasarkan sumber-sumber primer yang sangat ketat dan valid ya. Mulai dari buku 3 KUH Perdata tentang perikatan, rentetan undang-undang perbankan konvensional dan syariah, UU P2SK yang tadi kita bahas sebagai aturan yang revolusioner, sampai literatur akademik dari para pakar hukum terkemuka. Saya ingin menegaskan lagi, video presentasi ini memang dirancang khusus sebagai media dan bahan pengajaran akademik. Ini adalah referensi yang solid, yang bisa ditonton dan dimanfaatkan oleh para mahasiswa hukum di mana saja berada. Dan tentu saja menjadi rujukan bagi para pembelajar hukum secara daring. Sebagai penutup sesi kita, saya mau melempar satu pertanyaan reflektif yang cukup berbobot, khusus untuk menguji kedalaman analisis yuridis teman-teman semua. Pertanyaannya begini. Bagaimana peningkatan status LPS menjadi sebuah lembaga negara di bawah payung UU P2SK secara fundamental mengubah keseimbangan kekuasaan hukum antara OJK, Bank Indonesia, dan LPS sendiri dalam mengelola krisis keuangan sistemik jika kita bandingkan dengan rezim hukum yang lama? Coba deh pikirkan hal itu, bongkar lagi undang-undangnya, dan diskusikan dengan rekan-rekan kelas atau kolega Anda. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak bedah materi ini dengan antusias dari awal sampai akhir. Teruslah semangat mengasah nalar kritis dan memperdalam ilmu hukum Anda. Sampai jumpa di materi selanjutnya.